Saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya, berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu, karena kamu tidak pernah mengenal asal-usulmu. Yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek? Sejak abad 10 kek? Sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Tuh. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya, upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar nggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 1928 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi deh? Gue ki yo ora ngerti to wajan 1928 yo ora ngerti to wajan. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Ya dah. Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain? Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek nggawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian, dengan batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan gitu ya.
Ambok kowe iki sarjana kaya ngopo apa kowe iki kere, kuwi nek nang kotak pemilu padha suarane ya ta. Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara, benar nggak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak ada bedanya itu. Jadi sekarang masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti nggak rakyat kita? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kui resikonya apa? Kowe dikai watu ya orang ngerti nek kuwi watu, kowe dikai emas ya orang ngerti nek emas to. Atau kowe dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti to kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadi presiden ya orang ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan ya, tapi pokoknya ngono lho ya. Ngono lho ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, Buigari milih. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, bener nggak? Wes iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombak banget. Nah, dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali, berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi. Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah, kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kayak nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Ah, cetha wisan wis tekani. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana, nama Indonesia itu yang bikin siapa, dan seterusnya. Seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata. Nah wes, kita nggak benci loh ya. Orang Jawa kan diidak-idak malah seneng. Loh, betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55 56 lho Mas derajat Celcius. Oh, panas kaya ngono kae nyambut gawe tukang batu, coba piye kuwi. Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Kuwi cacah tahan. Itu tidak merubah mentalnya, terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid, dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu. Itu orang Indonesia. Padahal nyambut gani kaya ngono iki, begitu ketemu wis kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk kene iki, Cak? Itu. Jadi kaya ora ono apa-apa kae lho. Tadi saya diceritain Cak Yus, TKI kita di Malaysia itu pasang paving satu orang itu 1 hektar. Ijen. Dan dia sudah menemukan momentum dan niatnya dan tenaganya, dan dia bertekad 5 hektar tak selesaiin sendiri. Coba piye kuwi? Wis golek menungso ning Mars, planet kono nek ana
paving 5 hektar dikerjake ijen dadi mengin angin cek-cek ngene. Dadi mengin angin. Oke ya. Oke, saya shortcut lagi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas gitu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 ya 0 kabeh ya toh. Akar 0 ya toh. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah. Njur barku ono ISIS, ono Sumu, ono segala macam. Itu semua versi pengadopsi, jelas ya. Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh? Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi saka langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, he? Nek lerek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Iki Indonesia iki apa sih? Lha ngono iki lho, bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ra? Bener ra? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki, wudumu iki nganggo maul mustakmal atau maul kudus? Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal ra. Tur ora ming mustakmal, ora ming wis tau digawe wudu, campur tai, campur apa meneh Mas? Tletong, campur karo-karan wis, campur keringet, daki, pathek, segala macam. Banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang itu Anda harus siap untuk bersuci. Wis saiki dadiya wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia. Mulai tahun ini Anda harus bersuci. Pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Suci iki jane kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue itu tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, engko tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa deh upamane. Aku ora mudeng jane. Jadi aku krungu Kiai Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae.
kok do sama dengan C, do yo do C yo C, ngono pikiranku nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Jadi aku tahu belajar gitar ning 40 ini ora iso umur go bantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Itu teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki ndak suci saya. Makanya mbok modar ora tak cat. Ki arep putih, arep ngopo? Putih ya pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat men ditandur ana rambutnya ditandur. Ki ono iki menteri sing rambutnya ditandur ki ono. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngrungokne omongane gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke ngene Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi irunge didawakke. Dadi bolongane ora cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambakke, aja ana sing diciut-ciutke ya to. Angko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol, si tukang sabune ngomong, wah niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut ngono kuwi to. Terus cah asrama wedok, apa yo iya. Terus ana primadonane teko. Mosok sih ngono kuwi ta. Ikulaane. Kenapa ya? Ora ya jenesu ya kuwi geguyon nek urip ra guyon terus piye kuwi iki ya. Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya ya toh. Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul ndak? Tuh, dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya. Wis to angel to nek bantah mak iya ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah 30 itu kan wis iso dirjen. Ojo ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdho, itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek pian do re mi ya do re mi. Ora iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong, gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kue nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi nek neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Nah niki mayoritasnya apa?
motore aku ngene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Jadi ngerti ya. Jadi teman sekalian, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Kan itu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2015 dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama intinya adalah Mbah Nun merangsang jamaah untuk berpikir agar mengenal jati diri atau sejarah bangsanya. Beliau banyak memancing dengan memberi beberapa pertanyaan agar jamaah berpikir. Poin kedua, jika kita selami, intinya adalah bangsa ini yang melahirkan Indonesia. Gampangannya begini, Indonesia ini masih sangat muda. Dia baru berumur 78 tahun, sedangkan tuan rumah atau penghuninya sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu, bahkan mungkin sejak jutaan tahun lalu. Jadi garis besarnya adalah Indonesia bukan yang pertama. Ibaratnya dia adalah anak bontot. Alias Indonesia ini adalah bagian kecil dari sejarah panjang bangsa ini. Jadi keliru jika orang berpikir bangsa ini lahir sejak 17 Agustus 1945. Kekeliruan itu sangat konyol, terlebih sangat merugikan dan memotong sejarah. Dan itu membuat kita tidak lagi mengenal jati diri kita. Karena sejarah telah terpangkas sehingga kita tidak mengenal siapa sejatinya kakek nenek kita, asal muasal kita. Kita ambil sedikit contoh saja, begini. Dari sejarah yang mampu tercatat manusia, sebelum Masehi, bangsa ini bernama Kerajaan Kandis. Selanjutnya berubah menjadi Salakanegara, kemudian berubah lagi menjadi Kerajaan Kutai, kemudian berubah lagi menjadi Tarumanegara, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya Majapahit, Demak, dan akhirnya Indonesia. Jadi konyol jika kita memutus sejarah kita sendiri dan mempersempit hanya sejak 1945. Terlebih lagi bangsa ini adalah bangsa yang dahsyat, bahkan Majapahit pernah menguasai hampir seperempat dunia. Dan jika kita mengenal sejarah, maka akan kaget jika Malaysia mengklaim beberapa kebudayaan kita. Padahal pada hakikatnya mereka sebenarnya juga bagian dari kita. Namun sekarang terpecah-pecah oleh kekuasaan global yang ingin lebih mudah menguasai dalam tanda petik jika sudah terkotak-kotak dan kecil. Jangan lupa, sejak dulu kala bangsa kita besar dan sudah banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh kakek nenek kita. Dan jangan lupa juga, bangsa-bangsa yang kalah oleh kakek nenek kita itu memiliki dendam.
Jangan lupa bangsa besar ini sejak dulu sudah dibuat terpecah belah supaya lebih mudah ditaklukkan. Maka tidak heran jika ada banyak kerajaan di Nusantara, karena memang jika sudah terpecah menjadi kepingan kecil, akan lebih mudah ditaklukkan. Dan jangan lupa juga, bangsa ini adalah bangsa primadona sejak dulu kala. Bukan karena kehebatannya saja, tapi juga karena alamnya, kekayaannya, tambangnya, rempah-rempahnya, dan masih banyak lagi. Intinya, garis besar dari poin ini adalah Mbah Nun menawarkan kepada jamaah untuk mempelajari benar-benar sejarah bangsa kita langsung dengan otentik, jangan hanya mempelajari dari adopsi barat. Apalagi mempercayai sejarah jati diri kita dari orang yang dulu telah menginjak-injak kakek nenek moyang kita. Sekali lagi, inti atau titik berat dari poin ini adalah Mbah Nun mengajak para jamaah untuk mempelajari sejarah bangsa ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin para penduduk negeri ini banyak yang tidak sadar alasan mengapa bahasa kita sangat beragam, kebudayaan kita sangat banyak, kesenian kita luar biasa dahsyat tak tertandingi. Itu semua tercipta bukan dalam waktu yang singkat, tapi fakta bahwa ada perjalanan panjang di dalamnya. Poin selanjutnya intinya adalah waktunya akan tiba. Mau tidak mau, suatu saat kita harus kembali menjadi bangsa yang besar dan hebat, karena memang itulah jati diri bangsa kita. Oleh karenanya, Mbah Nun menawarkan kepada para jamaah untuk mulai saat ini bersiap-siap karena waktunya akan tiba. Atau dalam bahasa Jawanya, kolomongso, yang artinya masanya akan tiba. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.